hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Dwi Rianto dari kelas TI 1B dengan NIM 245920100228 dengan dosen pengampun Pak Alif Ilham Akbar Fatriansa. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Terima kasih. Tugas yang saya ambil yaitu yang C, inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan. Oke, saya mulai dari identitas diri dalam inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan. Adalah karakteristik unik organisasi yang berfokus pada pengelolaan pengetahuan sebagai inti strategi inovasi. Saya lanjut, itu ada visi misi berbasis pengetahuannya, yaitu visi menjadi organisasi inovasi yang memanfaatkan pengetahuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, menciptakan budaya organisasi berbasis pengetahuan untuk menghasilkan inovasi berdaya saing tinggi. Misinya yaitu mengelola dan mengoptimalkan aset pengetahuan untuk mendukung mengambil keputusan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran dan kolaborasi. Yang ketiga, membangun inovasi yang relevan dan berkelanjutan untuk memanfaatkan pengetahuan. Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan. Nilai-nilai menjadi dasar bagi organisasi untuk membangun identitas kuat dalam mengelola pengetahuan dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan, relevan, dan kompetitif di tengah perubahan lingkungan bisnis. Berikut nilai-nilai utama inovasi organisasi. Yang pertama, kolaborasi, mendorong kerjasama lintas tim, departemen, atau unit untuk berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan. Pengetahuan dianggap sebagai aset bersama, bukan hanya untuk individu. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Menghargai ide-ide baru yang muncul dan proses pembelajaran dan diskusi menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi solusi kreatif terhadap masalah atau tantangan. Yang ketiga, pembelajaran berkelanjutan, membudayakan pencarian, pembaruan, dan penggunaan pengetahuan secara terus-menerus untuk menciptakan kualitas kerja yang inovasi. Menyediakan peluang pengembangan melalui pelatihan seminar dan akses sumber pengetahuan. Oke, saya lanjut. Inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan. Inovasi organisasi adalah proses menciptakan dan mengimplementasikan ide, produk, layanan, atau metode baru yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi. Dalam hal ini, manajemen pengetahuan memainkan peran kunci sebagai fondasi inovasi. Ada yaitu manajemen pengetahuan konsep dasar. Manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menciptakan pengetahuan, pengembangan, ide, dan wawasan baru melalui riset, diskusi, atau pembelajaran pengalaman. Mengumpulkan pengetahuan, mendokumentasikan informasi dan wawasan baik dari sumber internal maupun eksternal. Berbagai pengetahuan mendistribusikan pengetahuan ke seluruh anggota organisasi. Berikut elemen-elemen manajemen pengetahuan. Yang pertama, jenis pengetahuan dalam manajemen pengetahuan. Pertama, pengetahuan eksplisit.
informasi yang mendokumentasi dan dapat dengan mudah diakses seperti manual, laporan, prosedur, dan berbasis data. Contoh, paduan penggunaan perangkat lunak. Yang kedua, pengetahuan tacit, pengetahuan yang tersimpan dalam pengalaman, intuisi atau wawasan individu yang sulit untuk didokumentasikan. Contoh, kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Yang kedua, proses manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, menciptakan pengetahuan. Yang kedua, menyimpan pengetahuan. Yang ketiga, distribusi pengetahuan. Yang keempat, pemanfaatan pengetahuan. Yang ketiga, elemen penting dalam manajemen pengetahuan yaitu teknologi, membantu menyimpan, mencari, dan berbagi pengetahuan secara efisien. Contoh perangkat lunak, manajemen pengetahuan seperti SharePoint atau Google Workspace. Proses, sistem mendukung alur kerja dalam menciptakan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan. Manusia, peran utama dalam menghasilkan dan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan, budaya kolaborasi, dan mempelajari dalam organisasi. Tujuan manajemen pengetahuan: yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mendorong inovasi. Yang ketiga, mengurangi resiko pengetahuan hilang. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Yang kelima, yaitu contoh penerapan manajemen pengetahuan, yaitu Google menggunakan platform internet untuk berbagi informasi antar tim secara global. Toyota mengimplementasikan budaya berbagai pengetahuan dalam proses Kaizen untuk memperbaiki berkelanjutan. NASA, penerapan KM untuk menyimpan dan mendistribusikan pengalaman dari misi luar angkasa sebelumnya. Oke, saya lanjut, itu penerapan manajemen pengetahuan dalam inovasi organisasi. Penerapan manajemen pengetahuan dalam organisasi adalah landasan penting untuk mendorong inovasi dengan memanfaatkan pengetahuan secara strategis. Organisasi dapat menciptakan nilai baru, meningkatkan efisiensi, dan tetap kompetitif di era modern. Organisasi yang menerapkan KM secara efektif tidak hanya dapat menciptakan solusi inovatif, tetapi juga mempercepat pertumbuhan mereka dalam jangka panjang. Bagaimana penerapan manajemen pengetahuan dalam inovasi organisasi? Bagaimana penerapan manajemen pengetahuan dalam inovasi organisasi? Yang pertama, itu penerapan manajemen pengetahuan dalam inovasi. Pertama itu meningkatkan kolaborasi. KM mendorong kolaborasi antara individu dan tim dengan menyediakan akses yang mudah ke pengetahuan yang relevan. Yang kedua, pemanfaatan pengetahuan existing. Pengetahuan yang sudah terdokumentasi dapat digunakan kembali untuk menciptakan solusi baru. Yang ketiga, mengakselerasi proses inovasi. KM membantu mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan secara cepat dan efisien. Yang kedua, penerapan KM untuk mendukung inovasi. Yang pertama, identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan. Tentu jenis pengetahuan yang mendukung inovasi baik eksplisit maupun tacit. Yang kedua, menciptakan pengetahuan baru. Fasilitasi menciptakan ide melalui diskusi, brainstorming, dan kolaborasi lintas departemen. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan. Simpan pengetahuan dalam sistem yang mudah diakses seperti basis data, perangkat lunak, manajemen
dokumen, atau cloud storage. Berbagai pengetahuan digunakan teknologi internet, platform berbagai dokumen, atau platform online untuk mendistribusikan pengetahuan. 5. Pemanfaatan pengetahuan untuk inovasi. Gunakan pengetahuan untuk mengembangkan produk, layanan, atau proses baru. Oke. Lanjut yaitu teknologi pendukung KM inovasi. Pertama, sistem manajemen pengetahuan. Yang kedua, big data dan analitik. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI. Manfaat KM dalam inovasi. Yang pertama, meningkatkan kecepatan inovasi. Yang kedua, mengurangi duplikasi usaha. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dan keempat, menciptakan nilai baru. Manfaat inovasi melalui manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan berperan penting dalam mendukung inovasi di organisasi. Dengan pengelolaan pengetahuan yang efektif, organisasi dapat menciptakan ide-ide baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Berikut tantangan dan solusi dalam inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan. Penerapan manajemen pengetahuan dalam inovasi organisasi memang memiliki banyak manfaat, namun juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi memastikan keberhasilannya. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam solusi yang dapat diambil. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya budaya berbagi pengetahuan. Solusinya itu membangun budaya kolaborasi. Pemimpin organisasi perlu mempromosikan nilai-nilai kolaborasi dan berbagi pengetahuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan. Tantangan kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Solusinya, investasi dalam teknologi yang tepat, mengembangkan atau mengimplementasikan sistem berbasis cloud, platform kolaborasi digital, dan perangkat lunak manajemen pengetahuan atau disingkat KMS yang memungkinkan akses dan pembaruan pengetahuan acara efisien. Terakhir yaitu kesimpulan dari inovasi organisasi melalui penerapan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk mengelola aset intelektualnya secara efektif, menciptakan lingkungan inovasi yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing pasar. Dengan penerapan yang tepat, organisasi dapat terus berkembang di tengah tantangan era modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.